kepada anak-anak semuanya kelas 9 ABC. Untuk pembelajaran pada kali ini kita awali dulu dengan kalian untuk beresensi seperti biasanya lewat video itu. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan materi-materi utama yang akan kita ajarkan di semester 2 ini. Nah, nanti akan ada gambaran umum tentang materi-materi mulai dari kemagnetan sampai akhir di semester 2. Tapi materi utama yang utama adalah kemagnetan. Kalau mau menggunakan ya sekitar rumah kalian itu sudah terbiasa ada barang-barang atau bahan-bahan yang peralatan atau perkakas yang terbuat dari bahan magnet. Nah, secara umum bahwa kita memiliki peta konsep untuk bahasan tentang magnet, yaitu magnet nanti akan kita bahas dalam hal ini adalah kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Nah, pada materi tentang kemagnetan nanti ada sifat kemagnetan benda, kemudian cara membuat magnet, teori kemagnetan bumi, medan magnet. Sedangkan nanti pada induksi elektromagnetik nanti ada faktor yang mempengaruhi dan cara memperolehnya. Untuk kali ini kita hanya sebatas membahas tentang magnet, kemudian sifat kemagnetan benda, kemudian cara membuat magnet dulu. Nah, baik, sifat-sifat kemagnetan benda itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 bagian pokok, yaitu yang pertama ferromagnetik, yang kedua adalah paramagnetik, dan yang ketiga adalah diamagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya misalnya katakanlah besi dan pada panjang dari terbuat dari logam itu pada umumnya adalah tergolong dalam kelompok ferromagnetik. Besi, baja, ya, alniko dan seterusnya. Kemudian paramagnetik itu benda yang tidak ditarik oleh magnet, misalnya adalah kayu, ya, atau kertas, itu paramagnetik. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah, ya, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, misalnya seng, diamagnetik. Nah, kemudian cara membuat magnet di situ ada cara digosok, dialiri elektrik, dan induksi. Kejelasannya seperti ini. Nah, dinamo sepeda banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengayuh sepeda semakin cepat, perputaran magnetnya dalam dinamo itu semakin banter, dan akhirnya arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Dampaknya apa? Andai kata dinamo itu dia magnetnya berputar di sana, kemudian kita kayuh sepeda dengan
tenaga yang kuat atau cepat, maka nyala lampu yang ada pada sepeda kita adalah akan terlihat lebih terang. Pun sebaliknya, seandainya misalnya katakanlah kita mengayuh sepeda dalam kondisi lambat, atau kalau kita pas menemui jalannya naik, ya kita mungkin bahkan malah kita tidak menaiki sepeda, kita turun karena tidak kuat dengan tenaga kita. Nah, itu pun silinder yang ada pada dinamo masih tetap berputar, namun putarannya lambat. Nah, dampak perputaran lambat itu maka arus listrik yang dihasilkan juga akan kecil. Arus listrik yang kecil, maka dampak akhirnya lampunya menyalanya juga redup. Nah, itu. Nah, terus kemudian, ini magnet suatu benda yang menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam tertentu. Nah, seperti tadi sudah diungkap bahwa benda itu dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah ferromagnetik yang ditarik kuat oleh magnet, besi, baja, nikel misalnya. Kemudian adalah paramagnetik, adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Maaf, tadi ada sedikit terbalik, ya. Paramagnetik itu adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. Kemudian diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu. Ya, itu. Contoh yang lain bisa kalian cermati di lingkungan sekitar kita lihat, misalnya katakanlah gantungan kunci, dia termasuk paramagnetik, ferro, atau dia? Ya, silakan nanti dicoba untuk membuktikannya. Anda bisa melakukannya dengan jalan mencari magnet, ya, mencari magnet. Misalnya magnet yang ada pada sepatu, ada pada benda-benda yang kalian miliki, dicoba untuk melihat, oh ini tergolong ferromagnetik yang ditarik kuat, ataukah yang tergolong yang ditarik lemah, paramagnetik, atau yang tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, selanjutnya, mari kita lihat bahwa secara umum sifat-sifat magnet itu adalah dapat menarik benda, utamanya dari kelompok logam-logam tertentu. Kemudian pasti yang kedua adalah magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang ketiga, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Jadi yang menarik paling kuat itu adalah pada sebelah kutub utaranya atau sebelah kutub selatannya. Itu gaya tarik yang terbesar pada diri magnet. Kemudian magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, kalau kita lihat misalnya kita taruh sebuah kompas itu setelah kemudian kita putar ditunjukkan ke arah barat dan timur, pasti nanti akan menuju ke arah utara dan selatan. Kita putar lagi, kita jungkir balik, tetap sama saja, ya, pasti akan menunjukkan utara selatan. Selanjutnya, kutub-kutub magnet yang berlain jenis akan tarik-menarik. Artinya apa? Kutub magnet yang berlainan jenis itu kan di dalam sana ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau kita memiliki 2 buah magnet, kemudian kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, maka yang terjadi saling tarik. Kedua magnet itu saling tarik. Namun sebaliknya, kalau kutub-kutub yang sejenis kita dekatkan, maka yang terjadi adalah saling menolak. Jadi misalnya kita taruh magnet yang satu kutub utara di sebelah utara, magnet yang satunya lagi kutub utara di sebelah selatan, kita dekatkan, maka yang terjadi magnet tersebut akan menjauh alias menolak. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana kita membuat magnet? Nah, secara umum benda itu sebenarnya sudah bersifat magnet. Di dalam diri benda itu sebenarnya sudah ada magnet yang namanya magnet elementer. Ya, magnet elementer. Misalnya pada besi yang belum bersifat magnet, itu di dalamnya sudah ada magnet elementernya. Nah, magnet elementer yang ada pada benda itu posisinya adalah saling meniadakan. Ya. Nah, karena saling meniadakan, maka benda itu akhirnya tidak atau belum bersifat magnet. Bagaimana benda itu apabila akan kita buat sebagai magnet? Nah, tentunya adalah mengubah dari magnet elementer yang tadi susunannya adalah acak-acakan,
dibuat menjadi susunannya menjadi teratur. Apabila magnet elementer itu tadi yang acak-acakan ya saling meniadakan itu dibuat menjadi teratur, maka nanti benda itu pasti akan bersifat menjadi magnet. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Berarti yang menggosok ini ada sebuah paku, ya, paku. Kemudian ini kita punya magnet. Kata misalnya ini adalah kutub utaranya atau selatan, bebas. Nah, kita gosokkan kemari. Yang bagus itu gosoknya adalah searah. Nah, searah. Jadi kita gosok dari sini misalnya kan, maju ke sana, tarik lagi ke belakang, maju, tarik lagi ke belakang. Di saat kita tarik ke belakang, jangan sampai kena pada pakunya lagi, karena berarti posisi dari magnet elementernya akan menjadi acak-acakan lagi dan akhirnya justru akan tidak bersifat menjadi magnet. Jadi cara adalah teratur atau tidak digosok ke arah bolak-balik, jadi searah. Ya, searah. Pada anak-anak semuanya kelas 9 ABC, untuk pembelajaran pada kali ini kita awali dulu dengan kalian untuk presensi seperti biasanya lewat video itu. Kemudian untuk selanjutnya bahwa nanti akan saya sampaikan materi-materi utama yang akan kita ajarkan di semester 2 ini. Nah, nanti akan ada gambaran umum tentang materi-materi mulai dari kemagnetan sampai akhir di semester 2. Nanti materi utama yang pertama adalah kemagnetan. Kalau mau memberikan ya